Halo teman-teman, selamat datang kembali di video praktikum kami. Kami dari kelompok Jejakku dengan anggota Sujana, Aprilianisa Putri Sutarsa, Muhammad Saipi, dan Eis Nopitasari. Sebelum kita mulai pembahasannya, pernah nggak sih kalian berpikir gimana caranya biji kecil bisa jadi tumbuhan yang besar? Atau kenapa lalat bisa muncul dari buah yang membusuk? Nah, di video ini kita bakal mengamati langsung prosesnya. Mulai dari pertumbuhan kacang hijau, metamorfosis lalat buah, sampai cara tumbuhan berkembang biak. Nah, langsung aja kita mulai pengamatannya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu mengamati pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau. Untuk percobaan ini, kita menggunakan biji kacang hijau, 6 gelas plastik, kapas, dan semprotan air. Pertama, gelas plastik dijajarkan, kemudian diisi kapas, lalu biji kacang hijau diletakkan di atasnya. Selanjutnya disemprot hingga kapasnya lembab. Yuk kita lihat perkembangannya selama 6 hari. Di hari pertama, bakal akar mulai terlihat. Ini tanda bahwa biji sudah mulai menyerap air dan proses perkecambahan dimulai. Proses ini disebut imibisi, saat air masuk ke dalam biji dan mengaktifkan enzim untuk pertumbuhan. Di hari kedua, akar tumbuh sekitar 3 mm dan batang mulai muncul sepanjang 1 cm. Wah, cepet banget ya. Tanda-tanda kehidupannya mulai jelas terlihat. Hari ketiga, akar dan batang makin membesar. Akar mencapai 6 mm dan batang tumbuh hingga 2 cm. Ini artinya energi cadangan dalam biji mulai digunakan untuk pertumbuhan organ baru. Nah, di hari keempat mulai muncul daun pertama. Akar sudah 3 cm, batang mencapai 5 cm. Warna hijau mulai terlihat karena klorofil mulai terbentuk untuk proses fotosintesis. Di hari kelima, daun semakin membesar dan batang semakin panjang. Akar tetap 3 cm, tapi batangnya sudah mencapai 13 cm. Tanaman mulai tumbuh lebih kuat dan responsif terhadap cahaya. Dan akhirnya hari ke-6, daun melebar, batang memanjang hingga 19 cm, dan condong ke arah sumber cahaya. Ini menunjukkan gejala fototofisme, yaitu gerak tumbuhan menuju cahaya agar bisa berfotosintesis lebih optimal. Nah, dari percobaan ini, kita belajar bahwa pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan volume, sementara perkembangan mencakup pertumbuhan menuju bentuk yang lebih sempurna. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita akan mengamati makhluk kecil yang sering muncul di sekitar buah matang, lalat buah. Untuk percobaan kali ini, kita menggunakan buah pisang, toples plastik, selembar tisu, plastik bening, benang, dan jarum. Toples plastik disiapkan, selanjutnya pisang dikupas dan dimasukkan, lalu tisu diletakkan di sebelahnya, kemudian kita tunggu lalat buahnya masuk. Setelah 1 jam, ada banyak lalat buah yang masuk. Selanjutnya, toples ditutup menggunakan plastik bening, lalu ditahan menggunakan tutupnya, kemudian dilubangi menggunakan jarum. Lalat buah yang tertangkap sekitar 6 ekor. Nah, dari sini kita mulai mengamati proses pertumbuhan dan perkembangannya dalam beberapa hari. Pada hari pertama, lalat buah mulai melakukan perkawinan dan tak lama kemudian lalat betina mulai bertelur di buah pisang. Memasuki hari kedua, telur mulai menetas dan muncul larva kecil. Ini adalah fase awal pertumbuhannya di mana larva mulai memakan buah pisang. Hari ketiga, jumlah larva semakin banyak. Mereka tumbuh cepat karena terus-menerus mendapatkan nutrisi dari buah pisang yang membusuk. Di hari keempat, larva terus tumbuh dan mulai berubah menjadi pupa. Nah, pupa ini adalah fase istirahat sebelum berubah menjadi lalat dewasa. Warnanya kecoklatan dan bentuknya oval kecil. Hari kelima, jumlah pupa semakin banyak. Larva-larva lain mulai menyelesaikan fase pertumbuhan dan berganti menjadi pupa juga. Proses metamorfosis sedang berlangsung dengan cepat. Dan akhirnya, di hari ke-6 sebagian pupa sudah menetas menjadi lalat buah dewasa. Jumlahnya bertambah hingga 15 ekor dari 6 lalat buah yang tertangkap. Sekarang kita memiliki generasi baru yang siap mengulangi siklusnya. Nah, dari percobaan ini, kita bisa melihat bagaimana makhluk kecil lalat buah pun mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang menakjubkan. Setiap tahap punya peran penting dalam keberlangsungan hidupnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Kali ini kita akan mengamati bagaimana tumbuhan berkembang biak melalui bagian-bagian bunganya. Dan yang akan kita gunakan sebagai contoh adalah bunga sepatu. Pertama, rekan kita memetik bunga sepatu yang sudah mekar dengan sempurna. Pemilihan bunga yang mekar penting agar semua bagian bunga terlihat jelas dan lengkap. Kemudian, rekan kita menggambar bunga sepatu tersebut dengan teliti.
Setiap bagiannya dibuat sesuai bentuk aslinya agar mudah dipelajari. Gambar ini membantu kita mengamati struktur bunga dengan lebih jelas. Selanjutnya, rekan kita menuliskan bagian-bagian utama yang ada pada bunga sepatu. Yuk, kita pelajari bagian-bagian bunganya. Pertama, petal atau mahkota bunga. Ini berfungsi menarik perhatian serangga untuk membantu penyerbukan. Lalu ada sepal atau kelopak bunga yang melindungi bunga saat masih kuncup. Di bagian tengah terdapat benang sari yang terdiri dari tangkai sari dan antera sebagai kepala sari. Bagian inilah yang menghasilkan serbuk sari sebagai sel kelamin jantan. Selanjutnya ada putik yang menjadi alat kelamin betina. Di dalamnya terdapat bakal biji. Inilah tempat terjadinya pembuahan. Di bagian bawah bunga disebut reseptikel atau dasar bunga yang berfungsi sebagai tempat melekatnya seluruh bagian bunga. Dan yang terakhir tangkai bunga yaitu penghubung antara bunga dengan batang tanaman. Dari sini kita belajar bahwa perkembangbiakan tumbuhan berbunga terjadi melalui bagian-bagian yang memiliki fungsi khusus. Mulai dari benang sari, putik, hingga bakal biji. Luar biasa ya bagaimana alam bekerja. Wah, akhirnya kita sudah sampai di bagian terakhir dari video praktik kita tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan praktik ini sampai selesai. Semoga dari percobaan ini, kita semakin memahami betapa menakjubkannya kehidupan di sekitar kita. Sampai di video pembelajaran berikutnya, tetap semangat. Bye!